Bisnis udah banyak kompetitornya, harus gimana dong? Hai, saya Aura, seorang digital marketing strategis di sebuah perusahaan kosmetik. Salah satu tugas atau kewajiban saya itu melakukan riset pasar. Produk apa sih yang lagi laris? Tren apa yang sedang naik daun? Dan lebih penting lagi, produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen? Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar, laku saja tidak cukup. Produk yang benar-benar sukses, bukan cuma yang mengikuti tren, tapi yang punya kekuatan untuk tampil beda di tengah persaingan. Apalagi di industri kosmetik yang sudah masuk kategori Red Ocean. Persaingannya padat, banyak kompetitor yang bermain di bisnis ini. Gak heran, perang harga pun sering terjadi. Banyak brand yang punya modal besar dengan resources yang oke. Bahkan gak sedikit dari mereka yang berani menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasaran. Jadi kalau kita cuma mengikuti arus, ya siap-siap tenggelam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Perkuat value produk kamu. Udah sering dengar saran itu kan? Tapi sayangnya, jarang ada yang benar-benar ngejelasin. Gimana sih cara menemukan value itu? Apalagi sampai nemuin USP Unique Selling Proposition. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman. Bagaimana cara menemukan dan menentukan value produk yang kuat, sehingga bisa laris di pasaran. Sekali lagi, di sini saya murni hanya ingin sharing. Bukan karena saya merasa paling jago. Tapi karena saya juga pernah ada di fase bingung seperti teman-teman saat ini. Sampai akhirnya saya menemukan 4 formula berikut. Di antaranya ada need, solution, better, dan unique. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, need. Ada kebutuhan yang jelas. Simpelnya gini, kalau orang butuh, mereka bakal cari. Kalau kamu bisa sediain, mereka bakal beli. Contohnya, semua orang butuh basic skincare seperti sabun wajah dan pelembab. Tapi, bukan cuma itu, mereka juga butuh yang aman untuk kulit sensitif. Atau bisa dipakai oleh ibu hamil dan menyusui. Tips buat kamu? Coba riset. Kebutuhan apa sih yang belum banyak dipenuhi di market kamu? Kedua, solution. Ada masalah yang tersolusikan. Itu artinya, produk yang kamu hadirkan harus bisa menjawab keresahan market. Contoh, banyak orang punya masalah jerawat yang muncul karena faktor hormon. Tapi nggak semua produk bisa menjawab ini dengan pendekatan aman dan tidak mengiritasi. Framework yang ketiga, better. Saat semua produk di pasar mirip-mirip, pelanggan pasti akan pilih yang lebih baik. Betul? Yang dimaksud lebih baik itu tidak selalu soal kualitas. Bisa jadi lebih baik dari sisi harga, kemasan, efektivitas produk, atau pengalaman belanja. Silahkan kamu pilih. Mau lebih baik dalam hal apa, sehingga bisa menjadi pertimbangan pelanggan saat memilih produk kamu dibanding kompetitor. Framework yang terakhir yaitu unique. Kalau semua brand udah sama-sama punya kualitas bagus, kemasan cantik, dan komunikasi yang keren, lalu kenapa konsumen harus pilih produk kamu? Jawabannya, karena keunikan. Unik tapi bukan berarti aneh. Unik di sini artinya berbeda. Punya alasan kuat kenapa dibutuhkan. Misalnya, brand yang memiliki produk skincare khusus jerawat, banyak banget. Hampir setiap brand mengeluarkan series acne. Produk acne patch. Udah biasa, tapi bagaimana kalau kamu hadirkan sesuatu yang baru, praktis, dan punya nilai lebih? Contohnya, concealer patch bukan cuma menutupi jerawat seperti acne patch biasa, tapi juga berfungsi sebagai makeup menyamarkan jerawat secara instan. Dan di saat yang sama, mempercepat proses penyembuhan karena di dalam patch-nya ada kandungan aktif yang meredakan peradangan. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi mikir, bisnis aku saingannya udah banyak banget, masih bisa maju nggak ya? Jawabannya, bisa banget selama kamu bisa temukan dan asah 4 hal ini. Need, solution, better, and unique. Karena produk yang punya value kuat selalu bisa bertahan, bahkan tumbuh di tengah lautan kompetitor. Kalau kamu udah nemuin value kamu di mana, yuk share di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.